Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Wirabima. Kami dari Podcast 030 Dumai akan memberikan edukasi calon bintara PK Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2025 dan calon tamtama PK Angkatan Darat Gelombang 3 tahun 2025. Bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak kita Kapten Arnold M. Idole dan Randy 01. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan kepada kita semuanya oleh Dan Rami bahwa edukasi ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pemuda yang mau bergabung bersama kami prajurit TNI Angkatan Darat, baik bintara, tamtama, bintara Gelombang 2 Angkatan Darat tahun 2005 dan tamtama Gelombang 3 Angkatan Darat 2025. Mohon izin, kemarin ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama edukasi kepada masyarakat kita, terutama anak-anak muda Indonesia, bahwa telah dibuka pendaftaran calon bintara Angkatan Darat Gelombang 2 tahun 2025 dan tamtama Gelombang 3 tahun 2025. Mohon izin, apa saja persyaratan untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat? Mohon berjalan lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dengan Kapten Arnold M. Idole selaku Dan Rami 01 Dumai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Podcast Kodim 030 Dumai yang sudah mengundang kami sebagai narasumber dalam rangka pendaftaran cabang dan serta PK tahun 2025 ini. Baik, tadi ditanyakan oleh pembawa acara apa saja yang menjadi syarat untuk pendaftaran ini. Baik, kami jelaskan sedikit. Untuk persyaratan menjadi prajurit TNI itu ada tiga persyaratan. Yang pertama persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan tambahan. Kami jelaskan dari awal bahwa persyaratan umum, yaitu baik di secata maupun secaba, itu adalah yang jelas calon itu warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menjadi prajurit TNI itu tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian tidak pernah ada catatan kriminalitas yang tentunya ini dikeluarkan surat dari kepolisian, yaitu SKCK. Selanjutnya adalah calon tersebut bukan merupakan mantan anggota TNI ataupun Polri serta PNS. Yang kedua, tadi persyaratan khusus. Persyaratan khusus kita awali dari secaba PK gelombang kedua. Untuk tinggi badan itu minimal 163 cm, tentunya dengan berat badan yang seimbang. Ideal. Berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan. Nah, dan yang sebelumnya itu maksimal 20 tahun. Sebelum gelombang kedua itu usianya itu maksimal 20 tahun. Kemudian saat ini dirubah menjadi maksimal 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama, yaitu tanggal 13 November 2025. Jadi yang signifikan itu perubahannya adalah salah satunya adalah di usia, khususnya yang di secaba yang sebelumnya 22 sekarang menjadi 24. Kemudian untuk sekolah itu serendah-rendahnya minimal lulusan SMA, madrasah aliyah, SMK dengan nilai rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran itu. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika minimal 68. Calon tersebut adalah lulusan tahun 2020, kemudian 2021, 22 dan 2023 sampai dengan tahun 2025. Itu untuk secaba. Kemudian yang untuk secaba PK gelombang ketiga ini, tinggi badan yang semula 163
menjadi minimal 158 cm, tentunya dengan berat badan yang seimbang. Kemudian usianya paling rendah itu 17 tahun 9 bulan. Nah, perbedaannya dari yang sebelumnya itu, untuk usianya itu maksimal 22 tahun, sekarang menjadi 24 tahun. Ada dua perbedaan yang ditantama. Yang sebelumnya tinggi badan 163 menjadi 158, kemudian usianya yang sebelumnya itu 22, sekarang menjadi maksimal 24, tentunya pada saat pembukaan pendidikan yaitu tanggal 11 Desember 2025. Kalau untuk lulusannya sama. Artinya kesempatan ini sangat besar ya. Sangat. Kalau misalkan rekan-rekan kita yang kemudian yang kemarin belum sampai di tahun ini berkesempatan mana ya? Bisa mengikuti seleksi. Ya, bisa mengikuti seleksi. Bisa. Kemudian persyaratan lain itu baik di secara maupun secara itu adalah belum pernah dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pertama dengan selesai minimal 2 tahun dan bersedia tentunya ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, persyaratan itu adalah surat permohonan menjadi prajurit TNI, surat persetujuan orang tua, surat pernyataan belum pernah menikah, surat perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan tidak melakukan manipulasi data dan administrasi. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain harus mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Dalam Negeri. Yang terakhir, persyaratan lain itu tentunya seorang prajurit dan itu tidak boleh bertato. Luar biasa, terima kasih. Edukasi yang sangat luar biasa, sangat berkesempatan bagi remaja Indonesia khususnya Kota Dumai. Silakan ayo bergabung dengan kami prajurit sebaik secapa 2025. Mohon izin pertanyaan kemarin, kapan dibukanya? Kalau sudah mungkin edukasi pendaftarannya, kapan dibukanya jadwal ini baik salah bintang dan salah tahun edukasinya? Oke, baik. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Dumai ini, bisa dicatat, silakan dicatat jadwalnya. Untuk calon bintara PK gelombang kedua tahun 2025 itu akan dibuka tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025 mendaftar secara online, masih ada waktu. Kemudian tanggal 15 sampai dengan 11 Oktober akan dilaksanakan daftar ulang atau verifikasi. Nah, verifikasi ini rekan-rekan kita di Ajen itu tidak mengenal hari libur. Sabtu Minggu dia buka untuk melaksanakan verifikasi di panitia daerah. Kemudian tanggal 24 September sampai dengan 18 Oktober akan diadakan pemeriksaan ataupun uji di tingkat Panda. Setelah di tingkat Panda, lanjut pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 8 November 2025 yaitu seleksi di tingkat sub panitia pusat. Itu untuk bintara. Kemudian yang untuk tahun utama itu dibuka pada tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025 dan mendaftar secara online. Tanggal 15 sampai dengan 25 Oktober 2025 dilaksanakan validasi atau daftar ulang. Selanjutnya tanggal 10 ulangi tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 5 November akan dilaksanakan pemeriksaan ataupun uji di tingkat Panda. Selesai di tingkat Panda tanggal 9 November sampai dengan 6 Desember kemudian akan dilaksanakan tes di tingkat sub panitia pusat. Ini berarti artinya untuk pemeriksaan uji baik pendaftaran sampai pemeriksaan uji tingkat pusat itu masih berpeluang banyak sebenarnya dari waktu jenjang pendaftaran sampai dengan penutupan nanti ke depan yang lainnya. Sangat berkemungkinan. Masih berkemungkinan karena waktu masih panjang baik yang secara maupun secara. Ya. Artinya anak-anak muda Indonesia khususnya Kota Dumai segera siapkan karena pendaftaran masih lama, segera siapkan baik administrasi, fisik dan mental. Untuk
tahapan selanjutnya Komandan, apa kira-kira yang menjadi tahapan pendaftarannya, baik calon bintara ataupun calon tamtama TNI Angkatan Darat tahun 2025 ini? Baik, yang pertama itu calon mendaftar secara online melalui web resmi. Ya, nanti bisa kita lihat di situs resminya TNI Angkatan Darat. Yang kedua, itu masuk menggunakan email perorangan. Jadi email itu peserta itu harus menggunakan email pribadi. Tidak boleh menggunakan email orang lain. Yang ketiga, nanti setelah dibuka maka akan ada kategori pendaftaran, bintara atau tamtama. Nah, bisa diklik calon tersebut apakah mengikuti seleksi bintara atau tamtama. Setelah itu di print out ataupun cetak formulir pendaftaran dan dilengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah semua dokumen itu lengkap, maka calon peserta tersebut menuju Ajen Rem 031 Wira 5 di Pekanbaru. Nah, tentunya dengan jadwal yang telah dibuat pada formulir pendaftaran dan serta membawa dokumen pendukung mulai dari formulir online, permohonan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, SKCK, ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, akte kelahiran, fotokopi calon dan fotokopi kedua orang tua, itu semuanya harus dibawa pada saat validasi nanti di Ajen Rem. Tahapan sudah, pemeriksaan uji administrasi sampai pantus sudah dijelaskan, kapan pendaftaran sudah dijelaskan. Mohon izin Komandan, kira-kira apa saja materi yang bakal diujikan, baik untuk si calon tamtama ataupun si calon bintara TNI Angkatan Darat tahun 2025 ini? Baik, terima kasih. Untuk ujinya ada dua, yaitu uji di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Ada dua uji yang harus dilalui oleh calon peserta tadi. Nah, untuk pemeriksaan ataupun uji secara PK di gelombang kedua ini, yang di tingkat daerah itu yang pertama melaksanakan teknik pemeriksaan administrasi. Jadi persyaratan-persyaratan itu dikumpulkan dan akan diperiksa oleh tim yang dari Ajen Rem. Apabila sudah lolos di administrasi, maka akan dilanjutkan dengan tes ataupun pemeriksaan kesehatan. Kesehatan pertama dan EKG itu dulu yang di tingkat daerah. Kemudian apabila si calon itu sudah lolos nanti di pemeriksaan kesehatan, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan ataupun uji jasmani. Nah, di jasmani itu nanti ada unsur, ada lari 12 menit, kemudian ada pull up, ada sit up, shuttle run, dan terakhir ada renang. Ya, itu kemudian setelah dilaksanakan jasmani, dilanjutkan lagi untuk pemeriksaan personil atau pers. Nah, setelah selesai pers, maka panitia akan melaksanakan sidang tingkat daerah. Itu untuk di daerah. Kemudian setelah selesai di Panda itu, maka dilanjutkan dengan ring ataupun uji di tingkat pusat. Di tingkat pusat itu kembali lagi, mulai dari administrasi, ya dari awal lagi pemeriksaan kesehatan, jasmani, kemudian penambahannya di pusat ini adalah psikologi tertulis. Nah, di daerah tadi tidak ada psikologi kan? Nah, di tingkat pusat itu nanti akan dilaksanakan psikologi tertulis. Kemudian mental ideologi secara tertulis dan wawancara. Baik tertulis nanti akan diwawancarai juga secara mental tersebut. Setelah selesai itu, maka baru akan dilaksanakan sidang partohir tingkat pusat. Nah, yang untuk tamtama kurang lebih sama. Pemeriksaan mulai dari tingkat daerah, ada administrasi, kesehatan, litpers, kemudian dilanjutkan ke tingkat pusat. Nah, di tingkat pusat sama tadi dengan bintara tadi itu. Perbedaannya setelah dia jasmani baru melaksanakan psikologi tertulis. Setelah itu baru dilaksanakan sidang partohir tingkat pusat untuk menyatakan apakah sidang tersebut berhak mengikuti pendidikan. Ya, luar biasa. Artinya uji RIK
yang akan diujikan itu butuh persiapan administrasi dan persiapan fisik dan mental. Betul kan gitu kan? Betul. Nah, artinya bagi pemuda Indonesia khususnya Kota Dumai, ayo silakan, karena siapkan diri Anda baik administrasi, fisik dan mental, ayo bergabung, karena kita sudah dapat edukasi bahwa uji yang akan kita laksanakan seperti tadi, baik administrasi, kesehatan, jasmani dan sebagainya, psikologi, mental, ideologi dan tauhid gitu kan ya. Betul. Mohon izin, banyak pandangan masyarakat bahwa masuk prajurit angkatan darat ini menggunakan uang. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Edukasinya mengenai baik. Jadi anggapan semacam itu mungkin banyak, termasuk kita prajurit berbicara dengan masyarakat di luar, masih ada yang berpikiran seperti itu. Namun saat ini merupakan tahapan-tahapan yang kita laksanakan seleksi itu sama sekali tidak perlu menggunakan uang. Di sini saya melihat bahwa minat masyarakat untuk menjadi prajurit TNI sangat besar, dan penilaian masyarakat terhadap prajurit TNI sangat baik dan positif sekali. Kita semua prajurit TNI bersyukur, ini merupakan tantangan bagi kita untuk selalu memberikan yang terbaik khususnya bagi masyarakat. Saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Yakin dan percaya, TNI Angkatan Darat sangat transparan dalam melaksanakan seleksi ataupun rekrutmen prajurit TNI, mulai dari Bintara, Tamtama maupun untuk dari level akademi. Ya, berarti artinya kalau ada iming-iming atau orang yang beranggapan bahwa situ menggunakan uang dan sebagainya, jangan percaya ya. Tidak usah percaya ya. Tidak usah percaya. Itu dari usaha, persiapan, mental dan administrasi. Ya, betul sekali. Mohon izin Komandan, tanggapannya yang pernyataan yang harus ada orang dalam atau mungkin ordal dalam saat ini, izin berdiri edukasinya Komandan. Tadi disampaikan untuk uang tidak, orang dalam yang mengurus. Saya sampaikan sekali lagi bahwa TNI Angkatan Darat melalui tahapan seleksi itu sangat transparan, sangat ketat, mulai dari tingkat daerah sampai dengan ke tingkat pusat. Ya, hal ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah berkomitmen tidak ada personil yang coba-coba bermain dalam proses seleksi. Nah, permainan ini dalam artian meminta biaya ataupun menggunakan orang dalam. Nah, jadi kita perlu sampaikan, perlu kita edukasi kepada seluruh masyarakat, baik calon peserta maupun orang tuanya, agar tidak mempercayai apabila ada prajurit TNI maupun orang di luar TNI yang bisa berjanji mengiming-imingi bisa lolos untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Tidak usah dipercaya. Terima kasih Komandan, edukasinya luar biasa. Artinya bahwa kalau seandainya ada orang dalam masuk tentara harus ada duit, tidak ada Komandan ya, hoax itu dari mana ya? Tidak usah dipercaya. Tidak usah dipercaya ya. Nah, makanya bagi anak muda, bagi orang tua, ayo silakan siapkan diri Anda bahwa Anda mampu dan bisa dan siap bergabung dengan prajurit Angkatan Darat, baik Tamtama dan Bintara tahun 2025 itu. Terima kasih Komandan atas kedatangannya di Prokes 30 Dumai. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat Komandan. Mohon izin Komandan, yang paling terakhir kita closing statement, apa tanggapan Bapak izin tentang edukasi yang kira-kira akan disampaikan untuk masyarakat atau pada rakyat kami khususnya pemuda Indonesia Kota Dumai khususnya. Mohon izin. Ya, baik, terima kasih.
Yang pertama khusus untuk secaba pada gelombang kedua 2025 ini ada perubahan di usia. Yang sebelumnya itu usianya adalah 22 tahun, sekarang menjadi 24 tahun. Jadi yang belum ada rezeki tahun kemarin tapi usianya sudah 22, 23 masih ada kesempatan tahun ini. Nah, itu untuk Bintara. Kemudian yang untuk Tamtama, selain di usia dari 22 ke 24, itu tinggi badannya yang sebelumnya 163 menjadi 158. Nah, kemarin mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu belum ada rezeki karena mungkin kena di tinggi badan tidak sampai 163, dia hanya 160. Saat ini bisa karena tinggi badan khusus untuk Tamtama 158 cm. Kemudian yang perlu kami sampaikan tadi, perlu kami ulang bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak perlu menggunakan uang, tidak perlu menggunakan orang dalam. Yang penting untuk calon, siapkan diri Anda, siapkan kesehatan, siapkan mental, fisik, latihan yang teratur. Niscaya Anda akan bisa menjadi seorang prajurit TNI. Ingat bahwa pengorbanan ataupun kerja keras pasti tidak akan mengkhianati hasil. Percaya itu. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan podcast Kodim 0320 Dumai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pendaftaran ataupun rekrutmen secara PK gelombang kedua dan secara PK gelombang ketiga tahun 2025. Terima kasih Komandan, sangat luar biasa. Artinya ajakan dari Komandan, ayo sama-sama kita bergabung bersama kami secara PK gelombang 2 tahun 2025 dan secara PK gelombang 3 Angkatan Darat 2025. Siapkan fisik mental Anda. Kalau Anda mau bertanya, silakan datang ke Kodim. Kalau Anda mau mendaftar, ayo kemari ke Kodim. Terima kasih Komandan. Semoga kita sehat selalu dan salam buat keluarga, sukses selalu. Salam WWBA.